Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa At-Tafkir channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah hadir di tengah kita Ustadz Wawan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Rabbal. Nah, Ustadz kan sebagai tenaga pendidik ya. Nah, untuk itu kita kan mengambil tema remaja berbau surga. Apakah bisa gitu? Nah, Ustadz mau tanya, bagaimana sih fenomena remaja saat ini? Oke, ya. Jadi saya jelaskan sesuai dengan apa yang saya alami di sekitar saya, di pekerjaan saya ya. Jadi kebetulan saya sebagai guru di SMA. Jadi setiap hari saya berinteraksi dengan mereka, dengan remaja. Terus fenomena apa yang terjadi di mereka? Ya. Kalau terkait dengan fenomena banyak, ya. Fenomena mungkin prestasi atau mungkin dari segi agama dan sebagainya, ya. Mungkin karena ini yang ditanyakan mungkin dari segi agama, ya. Ya. Contohnya gini, saya juga pengajar BTQ di sekolah, ya. Jadi setiap kali saya ngajar BTQ, ya, yang tak ajarkan bukan Al-Quran dulu, tapi saya tanya dulu saat absennya. Mas sudah sholat subuh atau belum? Ya, itu yang terjadi. Apa yang mereka jawab? Ya, yang mereka jawab adalah maaf Pak, kesiangan. Ya, itu yang cowok. Yang cewek juga sama. Maaf Pak, kesiangan dan seterusnya. Ya, itulah kondisi kalau dalam ibadah sehari-hari. Terus kalau lebih luas ya, lebih luas kita bisa lihat bagaimana di berita-berita banyak anak MBA, bagaimana anak yang meluangkan waktunya, seluruh waktunya mungkin kebanyakan main game ataupun lihat drakor atau K-pop. Itulah kondisi-kondisinya. Akhirnya apa? Dari segi mungkin agama ya, mereka sebenarnya kurang sekali. Mereka kurang sekali. Ya, itu kondisinya. Jadi kalau kita apakah mungkin remaja berbau surga? Apakah mungkin? Ya sangat mungkin lah sebenarnya. Nah, kita ketahui bahwa dulu pada zaman Rasulullah itu generasi awal itu diisi oleh seorang pemuda ya, atau seorang remaja. Ya mungkin itu kondisinya. Nah, terus remaja di zamannya Rasulullah itu seperti apa? Nah, bisa digambarkan, Ustaz? Oke, saya cerita satu saja ya. Jadi ada seorang sahabat namanya Mus'ab bin Umair ya. Ini sudah mungkin terkenal ya, terkenal sekali. Ya. Dia saking kerennya dia ya, di seluruh Mekah ya. Tidak ada yang tidak kenal dia ya. Siapa yang bajunya rapi, siapa yang baunya wangi, siapa yang rambutnya tersisir rapi, itu adalah Mus'ab bin Umair. Dan dia juga terkenal sebagai remaja yang sangat disayangi oleh keluarganya, terlebih dari ibunya. Dan selain itu juga ya, jadi dia dari kecil itu tidak pernah merasakan yang namanya kesusahan hidup. Nah, tetapi ya, pada saat hidayah datang ya, menghampiri beliau ya, seorang Mus'ab bin Umair dia ikut di majelisnya Rasulullah. Ya, dengan sembunyi-sembunyi tentunya. Tetapi pada waktu itu ya ada seorang Bani Quraisy yang memergoinya ya. Akhirnya bahwa Mus'ab bin Umair murtad dari agama nenek moyangnya, menyebar dengan cepat di seluruh Mekah. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Pada waktu itu ya, ibunya itu sangat kecewa, sangat marah ya. Dan bukan kemewahan lagi yang dia dapatkan, tetapi dari siksaan dari keluarganya. Itulah kondisi yang luar biasa yang bisa kita jadikan ibroh bagaimana pemuda-pemuda zaman Rasulullah. Mungkin itu
selain itu mungkin apa ya? Kadang kita gini melihat remaja-remaja saat ini banyak yang mendambakan kemewahan, ya seperti itulah, ya. Dan itu dia dapatkan oleh Mus'ab bin Umair, ya. Tetapi, ya, dia lebih memilih Islam, lebih memilih agamanya yang baru dia anut daripada kemewahan-kemewahan yang diberikan kepada keluarganya. Jadi itu sebenarnya luar biasa, pemuda. Ya. Luar biasa. Terus apakah pemuda saat ini bisa untuk seperti itu? Ya, saya yakin sangat bisa, ya, sangat bisa. Walaupun memang godaannya yang namanya remaja itu berat, ya. Kalau ngomong yang kita yang sudah saya ya sudah berumur dibandingkan dengan mereka, ya, dengan mereka godaannya besar mereka, ya. Godaannya besar sekali, godaan HP, godaan internet, godaan teman dan sebagainya, ya mungkin gitu ya. Lah, ketika pemuda ini mengikuti kebudayaan Islam, apakah ada jaminan untuk pemuda dari Allah? Jaminan apa ya yang akan diperoleh itu? Jadi kita pernah mendengar dari sebuah hadis, ya, yang apa ya istilahnya, intinya gini. Jadi Allah akan memberikan naungan terhadap 7 golongan, ya, di saat tidak ada naungan, ya, selain naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah itu? Salah satunya adalah pemuda. Berarti kan istimewa. Allah mengistimewakan pemuda. Kenapa? Yaitu tadi, pemuda itu godaannya berat, ya, godaannya berat, ya. Jadi kalau ada pemuda, ya, golongan pemuda itu salah satunya gini, pemuda yang tumbuh dalam ketakwaan kepada Allah. Pemuda yang tumbuh dalam ketakwaan kepada Allah. Kira-kira banyak atau limited kondisi? Limited itu. Ya, oke lah. Jadi itu jaminan Allah bagi mereka yang selalu dalam ketaatan Allah. Itu tadi dia mendapat naungan, ya, pada waktu di akhirat, ya, pada waktu di padang mahsyar, ya. Di saat tidak ada naungan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita mendengar cerita padang mahsyar, ya luar biasa, ya. Bagaimana di padang mahsyar itu matahari didekatkan 1 mil, ya. Jadi orang itu akan berkeringat, ya, berkeringat sesuai dengan amal ibadahnya. Ada di dalam hadis itu yang keringatnya sampai mata kaki, sampai betis, bahkan sampai tenggelam, ya, oleh keringatnya. Nggak bisa dibayangkan, Ustaz. Ya, oke, itulah pemuda. Jadi garansi Allah bagi pemuda yang mau taat, ya, mau taat kepada Allah. Ya. Nah, mungkin ini pertanyaan yang intinya. Jadi apa yang harus dilakukan seorang remaja itu untuk mendapatkan atau menjemput surga? Atau apa yang harus dilakukan untuk para remaja? Yang pertama, ya, yang pertama karena godaan mereka besar. Godaan yang pertama itu yang paling utama adalah teman, ya. Pilihlah teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, ya. Kenapa? Teman itu akan membentuk, ya, aktivitas termasuk karakter seperti apa yang akan dia rasakan, ya. Contoh gini, ya. Kita berteman dengan seorang yang tidak baik, ya, tidak baik. Kita walaupun kita tidak melakukan perbuatan tidak baik, ya, contoh teman kita, teman plek, ya, contoh teman deket, ya, pernah nyuri sandal, ya. Pada waktu ketahuan, oh itulah temannya si dia, dan kena jeleknya juga, ya. Kena jeleknya juga, ya. Bukan itu saja, ya, teman itu luar biasa pokoknya. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita memilih teman. Oke, jadi kadang gini, ada teman kita, kita kan nggak boleh pilih-pilih teman, kan, gitu ya. Kadang nggak boleh, itu milih-milih teman. Ya nggak apa-apa, ya. Kita harus mengukur diri kita sendiri. Seandainya kita kuat, ya, kita kuat untuk mempengaruhi teman kita yang kurang baik, ya nggak apa-apa, ya, kita aman. Tetapi kalau kita tidak kuat secara iman, nggak kuat ibadah, ya, dengser, ya, maksudnya gitu, kita dapat teman yang tidak baik, ya itulah, ya, kita akan mendapatkan, ya, keburukan dari teman kita. Jadi kita jaga. Yang pertama itu saja, yang mungkin kunci utama bagaimana jadi seorang pemuda yang baik. Itu aja, Ustaz, mungkin. Ya, mungkin itulah, ya, kunci utama. Ya tentunya yang lainnya banyak, ya, pilih teman, ya, sering ikut pengajian, ya walaupun pengajian ini juga milih-milih, ya.
ikut pengajian ya. Terus apa lagi ya? Ya sering-sering ke masjid dan seterusnya ya. Banyak aktivitas-aktivitas yang baik ya. Tetapi bagi remaja kuncinya adalah teman. Ya, mungkin itu. Oh ya, terima kasih Ustadz ya atas tausiahnya untuk kajian singkat Ramadan hari ini. Iya, jadi mungkin bukan tausiah ya, mungkin sharing saja ya, sharing ya. Okay. Karena masih pemuda, sesama pemuda Ustadz. Nah, untuk itu cukup sekian dari kajian tersebut. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.